Dian Sabia. Hadir, Pak. Arfianto Viko. Arfianto Viko. Sepertinya belum hadir ya. Hadir. Halo. Hadir, Pak. Suaranya kecil. Oh iya. Hadir, Pak. Arnaf Wahyu Saputra. Arnaf, hadir enggak? Arnaf sepertinya belum hadir ya, Arnaf Wahyu ya. Asifah Rahma. Asifah Rahma. Saya. Bastian Eka Panca. Hadir. Bramasta Dewa. Hadir, Pak. Hadir. Caesar Ramadan. Caesar Ramadan. Sepertinya belum hadir. Christina W. Christina sepertinya belum hadir. Egelia Dwi. Sepertinya belum hadir ya. Farah Aulia Rahma. Hadir, Pak. Hadir. Ferry Farhan. Hadir, Pak. Gabriel Valentino. Iya, Pak, hadir. Hanun Salsabila. Hadir, Pak. Idwon Sulistiawan. Hadir, Pak. Intan Karisma. Hadir, Pak. Jessica Nurlita Putri. Sepertinya belum hadir. Jovanka Rizky Wijaya. Saya, Pak. Julian Adi Wibowo. Marlina Farida. Hadir. Melviana Rahma. Saya, Pak. Ini yang barusan masuk Egelia ya? Saya lanjutkan ya absennya. Muhammad Mutahar. Hadir. Muhammad Afif Faiz. Hadir. M Ataya Zidan. Sebenarnya belum hadir. Norma Kusumaningrum. Sebenarnya belum hadir. Obed Junior. Hadir, Pak. Obed hadir. Raka Putra Hamboro. Hadir. Ronald Alfarizi. Pak. Satria Hariawan. Hadir. Suci Ramadhani. Hadir. Tatak Jayawardana. Saya ulangi, Tatak Jayawardana. Sepertinya belum hadir. Farel Iza Afrilia. Hadir. Pinky Varian. Sepertinya belum hadir. Yonatan Yeftayus. Hadir, Pak. Ya sudah saya absen ya. Mungkin nanti di akhir akan saya absen lagi jika ada teman kalian yang terlambat masuk.
Saya minta tolong untuk on cam ya. Akan saya untuk dokumentasi akan saya laporkan ke Bapak Nurisan. Bisa on cam dulu ya, akan saya screenshot guna keperluan dokumentasi ya. Silakan bisa on cam. Pakai seragam, Pak. Ya kalau nggak pakai, udah tambahin wajah, udah apa wis. Biar udah lamaan. Oh ya udah, aku aja Saya on mic aja, Pak. Saya on mic. Ya yang penting on cam. Mau saya foto dulu On mic. buat keperluan dokumentasi. On cam ya. Ayo yang lain on cam. Masih banyak yang belum ya. Ini Fareliza belum nih, Mbak Suci, Mas Satria juga belum. Ayo bisa on cam sebentar aja. Untuk ini screenshot. Ayo Pak, les Pak. Ya ada ya, saya screenshot ya. Pak, pakai pose dah, Pak. Ini ta. Wes met rasanya aneh gue met. Lidang cepet met. Wah, gue yuk lah, ceno. Salam Itu kan yang bikin lambat tuh malah. Yang bikin lambat tuh. Sekali lagi ya, bentar saya lagi. Oke. Ya oke, sudah, terima kasih. Hari ini kita melanjutkan materi itu ya, instalasi pembuangan air hujan ya. Saya share screen PowerPoint-nya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Sebelum saya terangkan materi tentang instalasi pembuangan air hujan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi kita masuk ke instalasi pembuangan air hujan untuk hari ini. Yang pertama ada definisi dari talang air itu tempat untuk menampung ya dan mengalirkan air hujan yang berasal dari atap bangunan dan diteruskan ke pipa pembuangan. Bangunan itu harus dilengkapi dengan sistem plumbing ya, berupa drainase supaya mampu membuang air hujan yang berasal dari atap maupun jarum terbuka. Kita masuk ke subbab pertama yaitu konsep sistem penyaluran air hujan. Jadi untuk komponen talang ini terdiri atas 3 bagian ya. Yang pertama ada talang atap, gutter, kedua pipa talang atau talang tegak, leader, dan saluran pembuangan. Bisa kalian lihat pada gambar di samping ya. Gambar juga ada di buku. Lalu kita masuk ke subbab kedua yaitu macam-macam talang. Berdasarkan bentuknya itu ada 3 ya. Talang air berbentuk persegi panjang atau kotak. Kedua talang air berbentuk trapesium dan bentuk setengah lingkaran. Kalau berdasarkan bahan ini ada yang pertama yaitu talang seng. Ini merupakan bahan yang paling umum ya digunakan. Jadi saat memasang talang seng ini harus diperhatikan pemasangannya karena untuk meminimalkan adanya lekuan-lekuan. Karena jika terjadi lekuan ini biasanya seng akan mengalami korosi. Yang kedua ini ada talang beton ya. Talang beton itu konstruksi yang kedap air serta sifatnya itu kalau beton itu kokoh. Kalau untuk pengerjaannya itu biasanya bahan dari beton itu harus disertai dengan besi tulangan ya, agar juga tidak terjadi kebocoran setelah beton mengering. Yang ketiga ini ada talang karpet. Talang karpet ini biasanya dibuat dari material sejenis senyawa plastik. Keunggulannya yaitu fleksibel, tidak berisik, tidak berkarat, dan tidak jika terjadi kebocoran itu mudah diperbaiki ya. Kekurangannya itu mungkin tidak tahan terhadap cuaca dan masa pakainya itu lebih singkat. Yang berikutnya ada talang PVC. Talang PVC ini sangat populer ya karena harganya murah dan juga mudah dipasang. Serta tersedia dalam bentuknya itu sudah siap pakai. Biasanya untuk ukuran itu mengikuti permintaan pasar ya.
ukuran lebar yang dapat dijumpai dari lebar 8 inci atau 19,6 cm. Ini bisa kalian lihat gambar dari talang PVC. Banyak sekali ya komponen yang ada dalam bagian talang PVC. Gambar ini jika kalian ingin lihat lebih lama lagi ada di buku konstruksi utilitas dan gedung ya. Bisa kalian lihat di bab instalasi air hujan. Ada juga talang metal ini memiliki banyak kelebihan, yaitu tahan terhadap korosi, mampu menahan limpahan air hujan, tidak mudah rusak, memiliki umur yang panjang dalam hal kualitas, dan juga menambah estetika rumah. Kita masuk ke subbab ketiga, ada menentukan ukuran talang atap, gutter, dan juga pipa tegak leader. Jadi untuk prinsip penentuan ukurannya itu ukuran leader dibuat sama dengan outletnya untuk menghindari kemacetan aliran, dan jarak maksimumnya antar leader itu 75 kaki atau 22,86 meter. Sedangkan untuk luas atap itu dibutuhkan 1 inci luas leader. Angka-angka tersebut dapat berubah ya sesuai dengan kondisi yang ada. Ada ukuran outlet ini bergantung pada jumlah dan jarak antar outlet, dengan atap dan bentuk gutter. Untuk jenis gutter terbaik itu jika memiliki kedalaman minimal sama dengan setengah kali lebarnya dan tidak lebih dari 3/4 lebarnya ya. Ini bisa kalian lihat tabel untuk beban maksimum yang diizinkan untuk talang atap. Mulai dari kemiringan 0,5% sampai 4%. Dan juga ada berbagai macam ukuran diameter pipa dalam inci maupun milimeter. Untuk ukuran jaringan drainase air hujan ini setiap pipa itu dan cabang datarnya dengan kemiringan 4% atau lebih kecil harus berdasarkan pada jumlah daerah drainase ya yang dilayani sesuai. Untuk pipa tegak air hujan, apabila atap tersebut mendapatkan tambahan air hujan dari dinding yang berdekatan harus ditambah dengan memperhitungkan 50% luas dinding terluas yang dianggap sebagai atap. Lalu untuk ukuran talang atap ini biasanya setengah lingkaran berdasarkan pada luas atap. Sebelum kita masuk ke subbab selanjutnya yaitu drainase gedung, adakah hal yang ingin ditanyakan terkait bentuk-bentuk talang atau ketentuan ukuran talang? Mungkin? Atau sudah paham? Sepertinya belum ada yang ditanyakan ya. Baik, saya lanjut saja ke drainase gedung. Jadi untuk drainase gedung ini memakai dua sistem, yaitu yang pertama sistem gravitasi. Sistem gravitasi itu melalui pipa dari atap dan balkon menuju lantai dasar yang dialirkan langsung ke saluran hutan. Lalu yang kedua ada sistem bertekanan stormwater ya. Jadi kalau sistem bertekanan itu air hujan masuk ke lantai basement melalui ram dan air buangan lain dari cucian mobil dan sebagainya dalam bak penampungan sementara di lantai basement terendah yang kemudian dipompa keluar ya menuju saluran kota. Untuk peralatannya sendiri yang pertama ada pompa drainase atau stormwater pump. Fungsinya untuk memompa air dari bak penampungan sementara menuju saluran utama bangunan ya. Jadi pompa yang digunakan di sini adalah jenis submersible pump atau pompa terendam dengan sistem operasi otomatis dengan bantuan level kontrol yang ada pompa dan sistem paralel alternatif ya. Yang kedua ada pipa air hujan. Pipa air hujan ini berfungsi mengalirkan air hujan dari atap menuju riong bangunan dan bahan yang dipakai ini biasanya adalah PVC kelas 10 bar. Ketiga ada balcony drain. Fungsinya sama seperti roof drain, hanya saja penempatannya itu pada balkon. Selanjutnya ada roof drain, fungsinya seperti roof drain dengan penempatan di atap bangunan dan area yang dialirkan adalah air hujan. Bahan yang dipakai ini biasanya berupa cast iron yang diberi saringan berbentuk kubah di atasnya. Sebelum saya masuk ke macam-macam bentuk talang, untuk bab drainase gedung ada yang ditanyakan? Halo? Bar itu maksudnya gimana, Pak?
Belum ya, sudah paham ya. Kok ada yang tanya, Pak? Pak. Oh iya, tadi siapa yang tanya? Ferry, Pak. PVC Mas 10 Ferry bar Fahdan itu ya? maksudnya gimana? Iya, Pak. Suaranya kedengeran, Mas. PVC 10 bar itu maksudnya gimana, Pak? Apa? Bisa diulangi? PVC 10 bar. Spool bar. Bisa PVC 10 bar. diketik di ini saja, apa pesan. PVC bar, Pak, katanya. Definisi dari apa tadi? PVC 10 bar itu artinya apa, Pak? 10 bar. Ya. Yang slide ke berapa tadi? Oh, ini bahan PVC ya. PVC 10 bar. Jadi bar itu ya untuk sebentar, teman kalian ada yang masuk. Jadi PVC kelas 10 bar. PVC itu bahannya 10 bar itu bisa apa ya, satuan yang digunakan untuk menahan itu tekanan air. Jadi untuk bahan PVC ini hanya mampu menahan tekanan air sebanyak 10 bar. Jika mungkin tekanan air lebih besar, mungkin pipa itu tidak kuat menahan tekanan air tersebut, begitu. Bagaimana Mas Ferry Farhan, sudah jelas? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan ya. Nah, lanjutkan ke macam-macam bentuk talang. Jadi yang pertama ada talang menjorok keluar, itu dipasang di ujung kasau atau usuk tanpa menggunakan papan talang ya. Talang ini disanggah oleh plat baja 3/16 inci kali 1 atau 1/4 inci kali 13/4 inci. Dan ini dipaku disekrup pada ujung kasau. Bentuk penampang talang ini dibuat setengah lingkaran, diameternya 20-25 cm, segi 4 atau 4 persegi panjang. Bisa kalian lihat gambarnya dari tadi penjelasannya. Jadi setengah lingkaran itu dipaku ya pada ujung kasau. Dan ini ada plat baja yang ukuran 3/16 inci kali 1 inci dan juga diberi papan lis. Jadi ujung kasau ujungnya itu talang setengah lingkaran. Dan ini menjorok keluar ya. Bisa kalian lihat gambar di kanan ini untuk contoh yang di lapangannya. Lalu ada talang persegi menjorok keluar menggunakan papan kayu dengan tebal 2 cm, dipasang sama pada ujung kasau dan disanggah oleh balok kayu. Dalaman talangnya dibuat 15-20 cm dan pada bagian akhir itu kasau atau usuknya yang menerima papan talang harus ditakik sedalam setebal papan. Selisih tingginya antara bagian depan dan belakang itu 2-3 cm. Bisa kalian lihat di sini. Jadi letaknya sama di ujung kasau, bentuknya berbeda, persegi. Sedangkan ini untuk plat bajanya itu ditakik keluar ya, jadi ada di atas kasau ini. Ini untuk gambar kanannya bisa kalian lihat, ini talang bentuk persegi panjang yang ada di toko-toko material atau bangunan. Selanjutnya ada talang segitiga dan trapesium. Ini juga letaknya di dekat ujung kasau atau usuk, dipasang kayu berjarak 1 meter yang masuk pada tembok. Jadi jika ini ada itu ya, jarak 1 meter yang masuk pada tembok untuk papan kayunya. Pada papan talangnya juga tebal 2 cm, ini ujung kasau ya. Ini langit-langit asbes, ada papan lis juga. Selanjutnya ada talang di atas dinding batas tanah. Talang ini letaknya berada tepat pada batas tanah ya, dibuat di atas dinding bangunan itu sendiri tanpa ada bagian yang menonjol keluar dinding.
Jadi ini yang di bawah talang ini merupakan dinding ya. Jadi talangnya itu ditarik tepat di atas dinding. Tidak ada bagian yang menonjol keluar dari dinding. Dan ini bisa kalian lihat detailnya. Jadi tepat di atas dinding. Ada juga yang ini menempel sisi luar dinding itu menonjol ke arah keluar, tapi harus tetap masih dalam batas halaman sendiri ya, halaman rumah sendiri. Ada talang berada bagian dalam dinding, pada bagian angkurnya dan bagian pertahanan balonnya digunakan beton 1:2:3. Ini contohnya yang di dalam. Jadi ini dinding menjulang tinggi dan di dalam dinding itu baru ada talang. Begitu. Bawahnya tetap ada plat baja ya, ukuran 1/4 inci. Bisa kalian lihat detailnya. Jadi ini sebelahnya itu dinding, sebelahnya lagi baru talang. Gitu. Dan ini di dalam ya, di dalam rumah, dalam halaman sendiri. Selanjutnya ada talang sejajar dengan kasau. Pada bangunan yang dindingnya tinggi dengan bodi yang masuk ke dinding, pemasangan talangnya bisa diselesaikan pada gambar ini. Jadi ini di atas ini ya, boarding ukuran 8/12 ini talangnya, dan ini sejajar dengan kasau ini, dan ini di sampingnya ada tembok juga. Jadi peletakannya kurang lebih seperti gambar ini. Ada talang dak beton. Hal yang harus diperhatikan dalam talang dak beton ini harus dibuat miring ya, buat miring, dan juga harus ada penulangannya di dalam konstruksi dak beton itu. Nah, kita lihat ini ada detail penulangannya juga, dan harus dibuat miring ya supaya air bisa mengalir turun dari pipa. Dan ini ada atap jurai dalam, talang atap jurai dalam itu talang yang berada di sisi antara pertemuan sisi atap. Jadi jika ada pertemuan sisi antara atap itu kan miring ya, kira-kira 30 gitu, talangnya itu ditaruh di tengahnya gitu, di atas dari jurai dalam tersebut. Ini bisa kalian lihat gambarnya ya. Yang keenam ada selanjutnya subbab 6, sumur resapan air hujan. Jadi yang langkah pertama itu tentukan lokasi sumur resapan air hujan yang akan dibuat pada sekitar bangunan. Yang kedua itu lakukan pengukuran jarak antara rencana penempatan sumur dan resapan air hujan dengan bangunan. Ini di tabel ada jenis bangunan fondasi, bangunan tangki septik itu jaraknya minimal 1 meter, bidang resapan sumur resapan tangki septik 5 meter, sumur resapan air hujan atau sumur air basa itu jarak minimalnya 3 meter. Lalu lakukan pengukuran muka air tanah tempat yang akan dibuat sumur resapan. Jika kedalaman muka air tanah lebih besar dari 2 meter, sumur resapan bisa dibuat ya. Selanjutnya ada penentuan angka permeabilitas. Jadi ini dengan cara pengujian perkolasi tanah pada kedalaman 2-3 meter pada lokasi sumur resapan ya yang akan ditempatkan. Jika hasilnya permeabilitas tanah lebih besar dari 2,0 cm per jam, maka dapat direncanakan sumur resapan. Ini bisa kalian lihat contoh denah sumur resapan. Jadi ini ada bak kontrol juga, ada saringan kasa nyamuk. Saluran air hujannya ini dari buis beton ya, ada talang PVC, pipa dari PVC juga. Ini sumur resapannya, dan ini langsung dibuang ke saluran terbuka. Untuk penugasan ini bisa kalian lihat di Fresto ya, sudah saya kasih di Fresto. Saya juga sudah upload materi ini di Fresto. Jadi dari Bapak Nurisan itu nyuruh kalian merencanakan denah instalasi air hujan atap itu skalanya 1/100, detail talang air skala 1/25, dan detail dari sumur resapan skala 1/25. Mungkin biar kalian tidak bingung, saya kasih contoh gambarnya. Jadi untuk yang denah instalasi atap itu kalian bisa menggambar itu denah atap dulu, terus kalian letakkan talang dan juga pipa air hujan serta roof drain-nya ini itu bebas terserah kalian sesuai perencanaan. Ini bisa dilihat ya, ini untuk seperti yang kotak merah ini itu roof drain, dan ini memakai pipa air hujan diameternya 3 inch. Jadi kan pipanya itu masih di bawahnya gitu ya. Itu bebas kalian mau pakai ukuran berapa saja, pakai bahan apa saja itu bebas. Kurang lebih seperti ini untuk gambar denah instalasi
sebenarnya instalasi air hujan di atapnya. Jadi kalian cuma harus menggambar di atap, lalu letak roof drain, ya, dan keterangan dari mungkin ukuran pipa air hujan dan juga keterangan roof drain, gitu aja. Jangan lupa dimensi, dan ini lahan ya, lahan kalian, lahan bangunan kalian jangan lupa digambar. Terus selanjutnya ada detail talang, ini bisa kalian buat seperti ini saja. Jadi kalian potong dari ujung ini ya, rangka atapnya, terus langsung kalian kasih talangnya kalian. Mau talang setengah lingkaran boleh, talang tak beton boleh, serah kalian, bebas ya, sesuai perencanaan aja masing-masing, tidak apa-apa. Contoh ini contoh detail sumur resapannya ya, seperti ini. Mungkin ini bisa kalian gambar seperti ini saja, yang ini. Jadi terlihat potongan dalamnya gitu ya, potongan dalam dari sumur resapan itu. Dan kalian ngasih keterangan, jangan lupa ada pasang bata, pipa diameter sekian gitu ya, dimensinya. Ini kalau kalian mau gambar atasnya juga boleh, ini kan jadikan penutupnya ya, penutup sumur resapannya ini bisa kalian render gitu, dan juga saluran buih betonnya gitu. Ini ada potongan salurannya yang ini ya, untuk salurannya sekalian saja tidak apa-apa, ada potong saluran. Gimana untuk penugasan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum Pak, mungkin Pak. Atau belum ada yang mau ditanyakan ya, nanti bisa japri WA saya atau WA Pak Isan ya. Ya ini mungkin sampai sini saja. Saya absen lagi ya, untuk tadi kan ada beberapa teman kalian yang terlambat masuk ya. Arnaf Wahyu Saputra sudah hadir. Arnaf Wahyu Saputra sudah hadir ya. Cesar Ramadan sudah hadir. Cesar Ramadan. Cesar Ramadan sepertinya belum hadir ya. Jessica Nurlita Putri. Jessica Nurlita Putri sudah hadir belum? Ini belum hadir ya. Hadir. Julian Adi Wibowo sudah hadir belum? Julian, Mas Julian Adi Wibowo sepertinya juga tidak hadir ya, Mas Julian. M. Ataya Zidan sudah hadir. M. Ataya Zidan. Ataya Zidan. M. Ataya Zidan sudah hadir. Terusnya belum hadir. Norma Kusumaningrum Hadir, Pak. hadir. Tatak Jayawardana Hadir Pak. hadir. Tinggi Varian Hadir Pak. Tinggi hadir ya. Ya ini kan sudah masuk ke sudah mau selesai ya. Saya minta tolong untuk on cam untuk keperluan dokumentasi ya. Saya screenshot. Jadi kan dokumentasi itu di awal dan di akhir ya. Ini untuk yang di akhir saya bisa minta tolong untuk on cam ya. Mau saya foto guna keperluan dokumentasi. Ya sebentar saja kok. Ya yang lain hanya bisa di Ya, Pak, bentar, Pak. Ya bisa di on cam ya. Udah pakai seragam, Pak. Ya tunjukin wajah aja tidak apa. Tunjukin wajah wis tidak apa. Ya, nih. Ya yang lain ini masih banyak yang belum ini. Siapa nih? Yang lain ada. Ini kan juga saya rekam gitu ya. Jadi untuk keperluan dokumentasi saya.
Ayo yang lain ini yang belum on cam bisa segera on cam biar bisa segera saya akhiri. Ini Mas Satria Haryawan nih belum on cam nih, Mbak Suci Ramadhani, Mbak Intan, Mbak Pinky, Mas Pinky Varian bisa on cam Mas, Mbak Norma Usuma, Mamat. Mbak Amanda Mardalita ini bisa on cam. Ya saya screenshot ya, screenshot dulu. Ya sebentar, sekali lagi. Mau pose juga boleh, enggak apa-apa. Nah, itu loh Pak yang tak tunggu. Ya pose enggak apa-apa, wes enggak apa pose. Oh ini Arnaf malah baru join ini, udah mau selesai kok malah baru join nih Arnaf, waduh. Wah. Lakonnya teko lakon. Anak film Boleh foto lagi. Boleh pas foto tak ini aduh. Cari foto Pukulin aja, Pak. Gue sibuk banget versi Gerina Pak. Lakon teko Keri. Ayo lakon teko Keri, Bos. Sekali lagi, on cam dulu, saya foto sekali lagi. Pak, saya capek loh Pak, pose terus Pak. Ayo Pak. Cepet Pak, Jadi males yang lain Pak. belum on cam kok. Segera on cam toh. Wah. Ayo toh kawan, on cam kawan. Ya makanya ben Tak nangis. selesai. Wis Levi malah dewa. Ya wis deh, pose saya foto nih. 1 2 3. Ya, Ya sudah sih, terima kasih ya. Ya mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian saja ya. Apabila ada kurang dan salah kata saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, minta PPT-nya pun ya, Pak. Iya, ada adiknya Dito.